sebenarnya mereka itu kebencian mereka itu sama Israel. Itu udah jelas-jelas ya. Apalagi minoritas dalam tanda petik juga, semua mereka pikir itu kiblatnya ya Israel gitu. Nah, kebetulan Panji Gumilang yang notabene beragama Islam tapi punya pemikiran, paham pluralisme, majemuk, toleransi, dan dia bisa melihat sebenarnya ada satu fakta kebenaran tentang Israel itu sendiri ya. Ya dihabisilah dia, sekalian dirampok gitu ya. Nah, pemerintahnya sendiri nggak bisa melihat ya terhadap kebenaran hanya karena tekanan-tekanan sekelompok massa atas nama agama dan keyakinan, ritual atau doktrin apalah yang mereka sering sebut-sebut yang diselewengkan itu mengenai masalah Panji Gumilang ini ya. Nah, itu sebenarnya kalau bisa dibilang jelas-jelas itu kan, kalau pertama kalau saya mau melihat itu ada bisa juga seperti yang dibilang rekan-rekan tadi, ada kepentingan politik. Salah satu nama tadi sudah disebut, ada yang ngegas banget ya, seperti Mahfud tadi. Nah, terus kedua, MUI saya lihat udah pasti ini motornya nih ya, panglimanya ini di balik Al Zaitun ini. Ketiga, apa bisa mungkin ini ada rencana bikin chaos nih di jelang Pilpres, kita nggak tahu ya kan. Keempat, apa kemungkinan bukan kemungkinan, maaf ya, maksud saya cara-cara pemerintah, kalau pemerintah terus seperti ini nggak pernah mengindahkan kebenaran dan nggak pernah berpihak kepada yang benar, ya repot Indonesia, bisa repot. Nah, kelima, menurut saya pemerintah juga jangan terlalu larutlah bermain-main dengan isu agama ini. Terakhir saya mau katakan, save lah, kita save tagar save Panji Gumilang. Sosok Panji Gumilang ini banyak artinya jangan sampai dikriminalisasi lah. Kalau banyak orang-orang seperti Panji Gumilang ini nanti dikriminalisasi, Indonesia mau kemana? Gitu aja. Terima kasih Pak Paul. Shalom untuk semuanya. Bentar, ini yang jadi co-host, kapanpun Anda nyelonong aja ya, saudara ya, supaya bisa diskusinya enak ya. Ya lanjut Pak Robert. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, shalom untuk semuanya ya. Kita kembali Pak ke topik yang memang harus kita angkat ini. Karena selama ini kan tidak ada yang berani untuk melawan bagaimana MUI ini bisa mengontrol Indonesia Pak. Jadi ini saya bilang blessing in disguise, di mana ya kasus Panji Gumilang ini yang memberikan masyarakat Indonesia tercerahkan dengan otak yang waras, karena selama ini orang-orang Indonesia ini dianggap nggak waras mengikuti apa yang difatwakan oleh MUI. Jadi kalau kita kembali kepada peraturan yang benar, di mana MUI ini harus diaudit karena kebanyakan uang-uang yang mereka dapatkan itu banyak disalurkan kepada kelompok-kelompok radikal, teroris, yang selama ini tertutup, nggak ada yang berani menyentuh. Karena apa? Ya, penyelenggara negara, mulai dari presiden, sudah terpapar dengan pengaruh daripada MUI ini. Karena ya selalu yang dimunculkanlah Islam. Kalau sampai melawan atau melanggar apa yang mereka patokan atau sudah tentukan, itu berarti ya anti-Islam. Padahal tidak sesungguhnya. Karena banyak orang-orang Islam seperti Panji Gumilang yang menentang, cuma nggak berani. Cuman Panji Gumilang yang muncul ya sama dengan Gus Dur sebenarnya. Jadi salah satu juga kan persoalan Gus Dur disingkirkan ya sebenarnya dengan membuka hubungan dagang dengan Israel pada waktu itu. Jadi kita sudah melihat bahwa Indonesia ini terlalu fanatik dan sebenarnya ya negara rasis yang disebabkan oleh kekuatan MUI. Nah, anehnya MUI ini merupakan suatu putusan tertinggi lah ya kalau dari segi hukum. Misalnya hak istimewa dari presiden untuk memberikan amnesti abolisi misalnya. Ini justru digunakan oleh MUI karena apa? Siapa yang mereka ingin lepas itu adalah hak mereka. Tinggal dimasukkan aja kepada ya formalitas
presiden. Tapi sesungguhnya ini otak-otak kotor ini dari MUI. Coba kita lihatlah, terlalu banyak buktikan bagaimana mungkin Somad hingga saat ini tidak pernah tersentuh hukum. Karena apa? Ya backingannya dong. Siapa? Dan memang MUI ini terlalu dimanja sejak zamannya Yusuf Kalla dan SBY. Meskipun juga di zaman Megawati dan Hamzah Hasya, memang mereka sudah luar biasa itu perannya. Tidak ada yang berani menyentuh mereka. Tapi sebenarnya dari hukum yang berlaku, dari satu aja lah, audit mereka. Kemana uang-uang ini disalurkan. Dan anehnya kan, pada waktu mereka dimulai diantisipasi gerakan-gerakan mereka yang benar-benar menyalahgunakan keuangan mereka, dengan adanya 3 anggota pusat dari MUI dibawa, ya dulu orang-orang dekat dengan si Ma'ruf Amin lah sama Anwar Abbas. Yang mereka ingin mubarkan siapa? Densus. Jadi ini kan aneh. Tapi masalahnya di sini, kok Mahfud MD diam-diam saja, bahkan melindungi, kan ini tersirat di mana Mahfud MD ini melindungi justru mereka yang, dan dia bermain double ganda. Di pihak lain sepertinya dia bagian daripada pemerintah, tetapi sesungguhnya filosofinya adalah khilafah. Pembuktian lagi, waktu ada riak-riak FPI mau dibubarkan, belum dibubarkan waktu itu. Terus FPI cabang Madura berontak dengan ustadz-ustadz mereka dan anak buah mereka yang pakai gamis putih, sorban segala macam, dan bahkan mengancam untuk membakar, ingin membakar rumahnya Mahfud MD. Mereka datang di tempatnya, rumah di mana ibu daripada Mahfud MD pada saat itu sakit. Dia tidak memberikan komentar. Kalau bagi saya sebagai penegak hukum, lepas daripada simpatinya kepada khilafah, tapi tegas dong, kalau ibu saya mau diancam keselamatannya, apapun saya akan lakukan. Apalagi dengan kekuasaan dia yang memegang tubuh pimpinan. Tapi karena apa? Dia mencari simpati. Dikala dia memberikan suatu sanggahan yang tidak menyenangkan kelompok mereka, berarti ya mungkin karir politiknya itu dia yang dijaga. Dan sekarang coba lihat bagaimana koordinasinya dengan Ma'ruf Amin dan Ridwan Kamil. Semuanya ini adalah rekayasa. Hukum di Indonesia adalah hukum jadi-jadian. Jadi siapa yang mempunyai kuasa dalam hal ini, khususnya MUI, maka negara kita itu tidak bisa sepertinya menindak mereka. Oleh sebab itu, ya saya mengapresiasi bagaimana keberanian daripada Panji Gumilang untuk menyatakan bahwa MUI ini yang tidak ada akhlak dan memang tidak bermoral, dari dulu tidak bermoral, dan ancaman-ancaman bagi negara sebenarnya dari mereka. Bayangkan bisa melindungi orang-orang yang sudah terbukti teroris, kok bisa lepas, bisa bebas, ya termasuklah Rizik yang si turunan Nabi ini, demikian juga Munarman yang sampai saat ini ya mereka mungkin ya, kalau sudah dalam keadaan aman, ya percaya sama saya, Munarman juga akan keluar. Dan kemungkinan juga dalam penjara, tapi ya hidupnya seperti di hotel. Karena jaminannya itu dari MUI dan para pentolan-pentolan penguasa yang sudah menjadi racun bagi Indonesia, termasuk Yusuf Kalla. Dan masalahnya di sini adalah Presiden Jokowi. Kok tidak pakai lagi ya logika bahwa dia dilindungi secara hukum di Indonesia untuk bertindak. Tetapi bagaimana dia akan bertindak? Karena di dalam selimutnya, atau mungkin di dalam bajunya sendiri itu, adalah orang yang menentang pemerintahan. Kan wakilnya ini sudah tahu-tahu lah bagaimana dia ingin Ahok dihabisin, Ahok dihabisin. Jadi semua di dalam otak mereka itu, orang-orang yang berlawanan dengan apa yang mereka ingin terapkan dalam ajaran mereka. Jadi ini jelas harus ada perlawanan. Tapi kita tidak melawan secara agama, lawan secara hukum. Karena kita membicarakan di sini tidak ada pelanggaran hukum, harus disamakan
keadilan hukum di Indonesia. Kalau di ekonomi ya sudah terlalu banyak diselewengkan, tetapi paling nggak hukum dong dimainkan. Karena kalau tidak, ya jelas Indonesia itu akan bubar. Mereka yang masih pakai akal sehat di Indonesia akan berontak kalau seperti ini. Masa yang selalu dijadikan masalah ini soal keyakinan. Gereja harus ditutup karena ya tidak sesuai dengan peraturan MUI. Gereja yang ingin dibangun dipersulit, membuat tambahan-tambahan dari peraturan, yaitu SKB 2 Menteri, FKUB. Lihat aja bagaimana caranya si Wawan. Sudah jelas-jelas tersangka dengan pasal yang menentukan bahwa kalau orang Kristen yang masuk di dalam masjid atau pesantren dengan melanggar dengan situasi begitu, ya pasti dia sudah dikeroyok oleh masyarakat, dan kalau hukum dari MUI ya sudah pasti matilah. Dan ini kan tidak adil sama sekali. Dan sekarang Wawan apa? Lepas, bebas menghirup udara yang segar. Jadi keadilan hukum di Indonesia ditentukan oleh MUI, dan mereka pakai sayap-sayap daripada mainstream media seperti ya TV One, TV1, dan lain-lain yang bisa menjadikan mereka itu tetap berjaya, dan siapapun yang akan bisa menjadi alat mereka untuk dipakai. Ini tidak ada sanggahan daripada pemerintah. Jadi ya kita di sini sudah jelas bahwa kita justru yang peduli, berteriak seperti Pak Pol dan kawan-kawan yang berani menyatakan nama dan berani muncul dengan muka yang jelas. Kita siap kok. Tapi kalau kita takut, ya itulah kita di framing. Gak berani menyebut nama mereka yang sudah jelas-jelas. Seperti ya SBY dan lain-lain. Yusuf Kala yang memberikan dana begitu banyak kepada mereka. Jadi maksud saya di sini supaya kita ya tidak usah ragu lah. Karena sudah jelas agama ini yang mereka pakai sebagai ya tindakan yang menghancurkan negara kita. Jadi saya pikir ya di sinilah kita tidak terlalu jauh untuk melihatnya bahwa ini semua disetting, apapun yang mereka inginkan pastilah. Kalau sudah tidak senangnya sesuatu ya seperti yang Pak Pol kemukakan tadi. Kentut pun kalau salah itu corongnya mungkin dia badannya menghadap ke masjid yang mereka itu ya itu akan dijadikan itu penistaan ini. Jadi tidak sebanding kan. Jadi kita di sini ya memang harus jelas melawan ketidakadilan di Indonesia, dan Indonesia tidak dikontrol oleh MUI. MUI itu lembaga masyarakat yang sama dengan PGI. Tapi PGI ini ya tidak berani berkomentar sedikit pun, bahkan ya menutup diri, menutup muka karena ya cari aman kan. Jadi kalau kita di sini ya memang untuk memperjuangkan ketidakadilan harus dilawan. Kita dukung apapun wacana daripada Panji Gumilang. Kita tidak peduli. Kalau mereka nyatanya NII lebih bagus daripada negara yang menyatakan merdeka, mereka tidak menekan orang lain, itu kan cuma suatu filosofi saja. Kalau agama ini silakan. Tapi kita melihat objektivitas daripada pemerintah. Berani nggak? Pak Jokowi, masih ada kesempatan. Tapi jangan karena keluarga sudah duduk semua dalam birokrasi dan untuk mempertahankan inilah double standard jadinya. Karena ya bertindak mungkin keluarga, anak-anak itu nggak bisa terpilih lagi. Jadi kita coba kali-kalikan seperti ini. Jadi kita perlu Panji Gumilang tanpa ada risiko apa-apa tidak memunculkan anak dan keluarga, berjuang untuk kepentingan banyak orang. Saya kira di sinilah kita untuk bersuara. Terima kasih Pak Pol. Ya. Luar biasa ini ya. Nah, sebentar lanjut dulu aja nih. Nanti baru saya bacain. G-Smart dulu, G-Smart. Silakan G-Smart. G-Smart, silakan G-Smart. Nah, salam Pastor Paul. Salam G-Smart. Dengaran ya suara saya. Ya. Baik, tentang Panji Gumilang nih ya. Nah, saya singkat aja ya. Sebenarnya kebencian mereka, orang-orang Islam ini dalam tanda petik ya. Kalau Pastor Paul sering bilang, orang Islam itu juga ada yang baik ya.
Tapi saya mau menekankan ini golongan kadron ini di bawah komandonya MUMI. Sebenarnya mereka itu kebencian mereka itu sama Israel. Itu udah jelas-jelas ya. Apalagi minoritas dalam tanda petik juga, semua mereka pikir itu kiblatnya ya Israel gitu. Nah, kebetulan Panji Gumilang yang notabene beragama Islam tapi punya pemikiran, paham pluralisme, majemuk, toleransi, dan dia bisa melihat sebenarnya ada satu fakta kebenaran tentang Israel itu sendiri ya. Ya dihabisilah dia, sekalian dirampok gitu ya. Nah, pemerintahnya sendiri nggak bisa melihat ya terhadap kebenaran hanya karena tekanan-tekanan sekelompok massa atas nama agama dan keyakinan, ritual atau doktrin apalah yang mereka sering sebut-sebut yang diselewengkan itu mengenai masalah Panji Gumilang ini ya. Nah, itu sebenarnya kalau bisa dibilang jelas-jelas itu kan, kalau pertama kalau saya mau melihat itu ada, bisa juga seperti yang dibilang rekan-rekan tadi, ada kepentingan politik. Salah satu nama tadi sudah disebut, ada yang ngegas banget ya, seperti Mahfud tadi. Nah, terus kedua, MUI saya lihat udah pasti ini motornya nih ya, panglimanya ini di balik Al Zaitun ini. Ketiga, apa bisa mungkin ini ada rencana bikin chaos nih di jelang Pilpres, kita nggak tahu ya kan. Keempat, apa kemungkinan bukan kemungkinan, maaf ya, maksud saya cara-cara pemerintah, kalau pemerintah terus seperti ini nggak pernah mengindahkan kebenaran dan nggak pernah berpihak kepada yang benar, ya repot Indonesia, bisa repot. Nah, kelima, menurut saya pemerintah juga jangan terlalu larut lah bermain-main dengan isu agama ini. Terakhir saya mau katakan, save lah, kita save tagar save Panji Gumilang. Sosok Panji Gumilang ini banyak artinya jangan sampai dikriminalisasi lah. Kalau banyak orang-orang seperti Panji Gumilang ini nanti dikriminalisasi, Indonesia mau kemana? Gitu aja Pastor Paul. Mantap. Lanjut, iPhone. Ya, Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.